Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, Kamis 3 Februari 2022. Kasih yang tak ternilai. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 34 sampai 45a. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Ramalan memang sering kali menggiurkan. Terlebih lagi ramalan tentang masa depan seorang anak. Sebagai seorang ibu, bila mengetahui ramalan bahwa anaknya akan menjadi besar, sukses, sehat, berkelimpahan harta, dan akan menjadi anak yang berbakti, pastilah akan bangga dan bahagia. Namun, kehidupan seseorang memang tidak ada yang tahu. Bahkan seorang ibu pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada anaknya. Akankah ia berbakti? Ataukah seperti kisah Malin Kundang yang tidak mengakui ibunya? Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Namun saya percaya bahwa kasih ibu kepada anaknya tidak pernah berhenti, walaupun tidak ada jaminan pasti bagaimana seorang anak yang telah ia besarkan di kemudian hari. Simeon yang kudus hidup pada abad pertama. Dalam Injil dikisahkan, Yosef dan Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Di sana mereka bertemu dengan Simeon. Orang kudus tersebut telah lama menunggu dengan sabar jawab atas permohonannya kepada Tuhan. Ia ingin tetap hidup hingga melihat Sang Mesias Juru Selamat dunia. Tetapi ia tidak tahu seperti apakah Sang Mesias itu, atau bilakah dan apakah doanya akan dikabulkan. Pasangan muda dari Nazaret itu menghampirinya bersama bayi mereka. Simeon memandang mata sang bayi dan merasakan gejolak sukacita memenuhi hatinya. Kedua matanya bersinar-sinar. Ia menggendong Yesus dalam pelukan, lalu menatangnya sambil berdoa. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Maria dan Yosef saling berpandangan. Mereka berdua amat takjub. Kemudian nabi tua itu berpaling kepada Maria. Sinar matanya menjadi sedih, sementara ia berkata dengan lembut, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Maria tidak mengerti apa yang dimaksudkannya, dan ia berdoa kepada Tuhan untuk memohon kekuatan. Simeon yang kudus telah dikabulkan doanya oleh Tuhan. Ia tetap dalam keadaan penuh syukur dan sukacita, sementara pasangan muda dan bayinya meninggalkan Simeon. Maria mungkin bertanya-tanya akan apa yang diramalkan oleh Simeon. Mungkin saja ia juga bingung. Akankah ia merasa bahagia?
ataupun sedih bahwa Yesus akan menjadi besar. Di sisi lain, ia akan menjadi perbantahan dan pedang akan menembus jiwanya. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita termakan oleh ramalan-ramalan akan masa depan. Banyak hal menyadarkan kita untuk makin menghargai, mencintai, dan menyayangi orang tua yang telah berjuang bertaruh nyawa. Marilah berdoa. Ya Yesus, sumber kasih, ajarilah kami semakin menyayangi orang tua dan sesama kami, agar kasih-Mu juga nyata dapat kami terima dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.